أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dan bertemu dalam kajian tafsir kita dari kitab At-Tafsir Munir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan kali ini kita masih pada suratul Baqarah. Dan insyaAllah kita akan memasuki ayat ke-111 yang menjelaskan tentang beberapa pandangan dan penilaian golongan Yahudi dan Nasrani antara sesama mereka. Dan bagi para sahabat yang ingin mengikuti langsung dari kitab Arabnya, silahkan buka kitab Tafsir Al-Munir juz yang pertama halaman 297 ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsirnya, insyaallah saya akan membacakan beberapa ayat yang akan menjadi pusat atau menjadi kajian tafsir kita pada kali ini, yang dimulai dengan ayat 111 sampai ayat 113 insyaallah. Saya akan membacakan dan menerjemahkan masing-masing ayat. Setelah itu kita masuk ke pembahasan tentang sababun nuzul, demikian juga masuk pada ulasan tafsir dan juga beberapa poin yang akan kita ambil dari penafsiran 3 ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. قال رؤية كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan pengakuan orang-orang Yahudi kepada orang Nasrani juga mengatakan seperti itu kepada orang Yahudi, saling mengklaim bahwa merekalah yang akan masuk surga dan yang lainnya tidak bisa masuk surga. Demikian, itu hanyalah angan-angan kosong mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tunjukkanlah bukti kebenaran atau bukti yang nyata jika kalian tergolong sebagai orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang Yahudi, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang Yahudi, demikian juga orang Nasrani, memberikan pembuktian bahwa yang berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala hanya dari golongan mereka saja. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Adapun ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sama sekali tidak demikian. Bala, jawaban dari pengakuan mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya, menjawabnya, bala.
Ya, sama sekali tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri yang dimaksud di sini adalah masuk Islam, tunduk kepada ajaran Islam, ya. Sedang dia berbuat baik wa huwa muhsinun, ayat ini juga menjelaskan bahwa keberislaman seseorang tidak cukup kecuali dibarengi atau disertai dengan amal soleh. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjarannya, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan gentar. Demikian juga tidak akan pernah merasa sedih hati. Ya. Selanjutnya ayat 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang Nasrani, orang-orang Nasrani itu tiada mempunyai sesuatu pegangan. Jadi mereka saling menuduh. Orang-orang Yahudi menuduh bahwa orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan yang kuat. Demikian juga orang-orang Nasrani menuduh bahwa orang-orang Yahudi ini tidak mempunyai pegangan yang kuat tentang agama. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dibalas oleh orang-orang Nasrani. Yang dimaksud Nasrani di sini adalah Nasrani Najran. Ya, Najran. Adapun yang dimaksud orang-orang Yahudi di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada di sekitaran kota Madinah, yang memang mereka pada saat itu tinggal di kawasan tersebut. Mereka saling menuduh, ya, bahwa orang Yahudi tidak mempunyai pegangan yang kuat. Demikian juga orang Nasrani dituduh oleh orang Yahudi sebagai golongan yang tidak mempunyai pendirian dan tidak mempunyai pegangan yang kuat tentang agama. Padahal mereka semuanya membaca kitab. Mereka masing-masing membaca kitab, yang mana dalam kitab mereka masing-masing, baik orang Yahudi dengan menggunakan kitab Taurat, demikian juga orang Nasrani dengan kitab Injilnya, memberikan pembenaran terhadap masing-masing kitab dan juga memberikan pembenaran terhadap nabi dari golongan lain. Di dalam kitab Taurat diceritakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Isa dan membawa Injil. Demikian juga di dalam Injil dijelaskan bahwa kitab Injil merupakan satu di antara kitab yang menjadi pembela terhadap isi kandungan Taurat sebelum ditahrif atau sebelum diselewengkan oleh para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadi pengadil mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kebohongan-kebohongan mereka, demikian juga tuduhan-tuduhan mereka yang saling mengklaim bahwa mereka lah yang berhak satu-satunya masuk surga. Demikian juga mengklaim bahwa golongan lain tidak mempunyai pendirian dan tidak mempunyai pegangan yang teguh terhadap ajaran. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan seluruh tuduhan-tuduhan mereka yang tidak mendasar. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengadili mereka atau menjadi pengadil mereka pada hari kiamat nanti, berkaitan atau mengenai tentang apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka pertikaikan. Itulah 3 ayat yang telah kita baca dan telah terjemahkan. Dan insyaallah saat ini kita akan masuk pada pembahasan tafsirnya, sababun nuzul ya. Sebelum itu kita masuk pada pembahasan sababun nuzul. Silakan buka pada halaman 299 yang menjelaskan tentang sababun nuzul al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzulil ayah. Nazalat fi yahudi ahli al-madinati wan nasara ahli Najran. وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت اليهود ما أنتم على شيء من الدين
وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين فكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى هذه الآية. Oke, kita akan membahas tentang sababun nuzul dari ayat 113 yang dijelaskan oleh Sayyidi Profesor Dr. Wahab Zuhaili radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitaran kota Madinah dan orang-orang Nasrani dari penduduk Najran yang saling berbantah-bantahan, saling berdebat atau saling bertikai lah dalam bahasa Melayu. Kisahnya seperti ini kata beliau. Ini berkaitan dengan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran yang datang menemui baginda Rasulullah SAW ketika baginda Rasulullah SAW telah sampai di kota Madinah. Dan mereka memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW bahwa para pendeta orang Yahudi telah berdialog dengan mereka sehingga dialog itu menimbulkan pertikaian atau menimbulkan pertengkaran, pergaduhan lah istilah dalam bahasa Melayu. Lalu mereka saling membela diri. Orang Yahudi mengatakan, ya, kami tidak mempunyai sesuatu, kalian tidak mempunyai sesuatu pegangan apapun berkaitan dengan agama. Mereka enggan beriman kepada Nabi Isa dan juga Injil yang diturunkan bersama beliau. Jadi salah satu keburukan dan pembangkangan yang dilakukan oleh orang Yahudi setelah menuduh bahwa orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan agama yang kuat adalah mereka mengkafirkan atau mereka kufur, tidak beriman kepada pengutusan Nabi Isa alaihissalam dan juga tidak beriman kepada kitab yang diturunkan bersama beliau yaitu kitab Injil. Dan orang Nasrani juga mengatakan kamu tidak mempunyai sesuatu pegangan juga, maksudnya mereka saling menuduh, ya. Lalu mereka juga kufur terhadap Nabi Musa dan juga terhadap kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 113 yang telah kita bacakan tadi. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat 113 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melerai pertengkaran antara orang-orang Najran, orang-orang Nasrani dari golongan Najran yang bertikai atau berdebat dengan para pendeta Yahudi terkait dengan pegangan mereka masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah At-Tafsir wal Bayan pada halaman atau muka surat 300. At-Tafsir wal Bayan. Ya. Oh, tunggu dulu ya. Baterai mau habis. Lupa pasang power bank. Allahu Akbar. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tafsiru wal Bayan. Laqad najama ala
an adami imani ahli al-kitab bil Qur'ani wa bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhalalun wa tamazzuqun wa inqisamun syadidun bisabab ittiba'il hawa. Amma al-yahud wa hum aswa'u halan minan nasara falahum halani al-ula tadlilu man adahum wa iddi'a'uhum annahum sya'bullahil mukhtar wa anna an-nubuwwata maqsuratun 'alaihim wa thaniyah tadlilul yahudi lin nasara wa tadlilun nasara lahum ma anna at-taurata syari'atun lin nasara wal injila mutammimun lit-taurah. Wa ma'na al-ayah anna al-yahuda qalu la yadkhulul jannata illa man kana yahudiyan wa qalat an-nasara la yadkhulul jannata illa man kana nasraniyan wa kullu ta'ifatin minhuma tukaffiru al-akhar tukaffiru al-ukhra tilka tamanniyatuhumul batilatu allati la asasa laha wala faidata minha wa illa fahatul burhana ala ma taz'umuna annaha al-yahudu wan nasara in kuntum sadiqin. Ayyuhal yahudu wan nasara in kuntum sadiqin falaysatil mas'alatu mujarrada da'wan wa hadha wa in kana zahiruhu talaba ad-dalil ala sidqil mudda'a fahuwa fil 'urfi takdhibun lil mudda'i li'annahu la burhana lahum 'alayha wa fi hadha ima'un ila annahu la tuqbalu da'wa man duna burhanin 'alayha. Selanjutnya kita akan membahas tentang penafsiran dari 3 ayat yang telah kita baca tadi. Di sini Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mencoba untuk menjelaskan penafsiran dari 3 ayat tadi. Beliau mengatakan bahwa keengganan yang terjadi dari golongan ahli kitab untuk beriman kepada Al-Quran, demikian juga beriman kepada kerasulan baginda Rasulullah SAW, demikian juga kebiasaan mereka untuk mengikuti keinginan hawa nafsu telah menyebabkan mereka sesat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang enggan atau tidak rela menerima kebenaran dengan hati yang lapang, maka hatinya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran itu. Apatah lagi telah berkaitan dengan kenabian seorang nabi dan juga telah berkaitan dengan kitab suci yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran, demikian juga tentang tentang fungsi dari Al-Qur'an, dari kitab suci tersebut. Maka barang siapapun yang menolak ataupun menutup diri dari kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'an, demikian juga yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau, itu sebagai tanda bahwa mereka telah mengikuti hawa nafsu dan juga akan berakibat fatal, yaitu terjadinya kesesatan dalam hati mereka, demikian juga dalam pemikiran dan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang sangat masyhur yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala an sebagai bagian dari 40 hadis yang beliau himpun dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak akan sempurna iman kalian kecuali apabila hawa nafsunya ataupun keinginannya telah 100% tunduk dan patuh terhadap apa yang aku bawa. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengulangi apa yang terjadi di zaman Bani Israel yang telah mengikuti hawa nafsu mereka sehingga menyebabkan mereka berpaling dari Taurat, demikian juga tidak mampu menerima kebenaran Injil dan juga mengingkari kenabian baginda Rasulullah SAW, demikian juga mengingkari Al-Quran sebagai kitab suci, dan juga bukan hanya itu saja, bahkan mereka mengingkari Nabi Isa sebagai seorang nabi dan juga kitab Injil sebagai pembenar dari kitab yang ada pada diri mereka. Maka akan terjadi kesesatan. Dan cara mengikuti apa yang baginda Rasulullah SAW bawa itu bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi cara memahami Al-Quran dan hadis itu mempunyai
perangkat-perangkat yang wajib kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Kita tidak boleh dengan serta-merta mengatakan saya ingin mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, akan tetapi pada saat yang bersamaan kita hanya mengikuti kepada Al-Quran saja, Al-Quran dan hadis saja, akan tetapi tidak mengikuti manhaj atau cara untuk memahami kedua pegangan kita tersebut. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita bukan hanya tentang kitab suci Al-Quran sebagai kitab pegangan kita, demikian juga tentang bukan hanya tentang hadis sebagai penjabaran terhadap isi kandungan dari Al-Quran, akan tetapi baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, membimbing umat ini untuk memahami tentang manhaj atau cara atau metode untuk memahami isi kandungan dan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang bisa selaras dengan perkembangan zaman. Nah, kaedah-kaedah demikian juga manhaj untuk memahami Al-Quran dan hadis itulah yang selanjutnya diolah oleh para ulama dan dijadikan sebagai manhajul istimbat, yang kita kenal dengan manhajul istimbat pada setiap kelompok mazhab fikih, demikian juga berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ilmu-ilmu akhlak. Mereka mempunyai manhaj-manhaj yang mereka warisi dari baginda Rasulullah SAW sebagai upaya yang mereka tempuh untuk bisa dan mampu memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis tanpa menyalahi dan tanpa melewati batasan-batasan yang diinginkan oleh syarak. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, akan tetapi keadaan orang-orang Yahudi lebih buruk dibandingkan orang-orang Nasrani. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Suratul Maidah, juz yang ke-6 ya, kalau nggak salah itu yang paling akhir, ayat terakhir dari juz 6, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa golongan yang paling membenci umat Islam adalah golongan Yahudi dan orang-orang musyrik. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa bencinya, dan benci ini merupakan simbol keburukan, simbol kebusukan. Betapa bencinya orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang musyrik kepada umat Islam. Walaupun orang Nasrani juga seperti itu, akan tetapi kalau kita membandingkan tingkat kebencian yang ada pada golongan Yahudi dibandingkan orang Nasrani, maka golongan Yahudi ini lebih bejat, lebih jahat, lebih apalagi ya, istilah-istilah buruk yang bisa disematkan kepada mereka. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu. Atajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan juga bahwa walaupun orang Yahudi itu tidak lebih baik dibandingkan golongan Nasrani, akan tetapi orang Nasrani dan Yahudi itu sama saja, ya, mempunyai keinginan busuk dan tidak akan pernah mau akur dengan umat Islam kecuali apabila mereka telah mengikuti jejak langkah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Para sahabat sekalian, di sini beliau mencoba untuk membandingkan antara keburukan yang ada pada golongan Yahudi, demikian juga keburukan-keburukan dan kebusukan yang ada pada orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan bahwa keadaan orang-orang Yahudi itu lebih buruk dibandingkan orang-orang Nasrani. Ya. Satu di antara keburukan yang terjadi pada orang-orang Yahudi adalah keterombang-ambingan mereka dalam dua perkara atau dua masalah. Yang pertama adalah mereka mengatakan siapapun selain dari golongan mereka sebagai golongan sesat. Ini orang Yahudi seperti itu. Siapapun selain golongan mereka dianggap sesat. Lalu mereka mengaku bahwa mereka adalah umat terpilih, golongan terpilih, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan mereka ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala
Juga dalam Al-Quran pada suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq bal antum basyarum mimman khalaq. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa merekalah masing-masing mereka adalah golongan-golongan terpilih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sanggahan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau seandainya kalian adalah golongan yang paling dicintai, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, loh, buktinya kalian diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian. Ini merupakan sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengakuan mereka sebagai golongan yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai. Dan pengakuan-pengakuan mereka ini tidak mempunyai dasar yang kuat, hanya sebatas pengakuan-pengakuan saja. Oleh karena itu pada ayat yang ke-111 tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar meminta pembuktian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku bahwa tidak ada golongan yang lain yang masuk surga kecuali golongan mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka juga mengingkari kenabian baginda Rasulullah SAW, dan mereka mengaku bahwa kenabian itu hanya dikhususkan kepada golongan mereka saja. Ya, mereka mengaku bahwa nabi itu memang harus dari golongan kami saja, orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi mereka mengingkari kenabian siapapun dari bukan golongan mereka. Walaupun kalau seandainya nabi itu terutus dari golongan mereka, ya ujung-ujungnya pada akhirnya mereka ingkari juga. Jadi memang bangsa yang gimana ya, sudah habis kata-kata yang bisa kita sematkan kepada mereka terkait dengan keras kepala mereka, keras hati mereka, pembangkangan mereka. Itulah na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan adapun orang-orang Nasrani juga menuduh bahwa orang-orang Yahudi itu sesat. Ya. Sedangkan kitab Taurat adalah syariat kepada orang Nasrani. Dan kitab Injil juga merupakan pelengkap dari kitab Taurat. Jadi Injil itu merupakan pelengkap terhadap kitab Taurat karena memang di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ajarannya bukan lintas waktu dan tempat ya. Ya, dia mempunyai ajaran yang mempunyai batasan-batasan waktulah pemberlakuan. Ya. Ada limit waktunya lah, seperti itu istilah kita. Adapun Al-Quran universal. Ya, Al-Quran itu ajarannya adalah salihun likulli zamanin wa makanin wa ashkhasin. Kata para ulama, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun dan dengan zaman apapun dan juga kepada siapapun. Itulah elastivitas yang dimiliki oleh Al-Quran. Tidak seperti kitab yang lain. Kitab yang lain itu bersifat kaku ya, mungkin istilah kita. Jadi terkadang hukum-hukumnya itu sangat memberatkan. Di sisi lain mungkin memberatkan bagi golongan yang lain, akan tetapi di sisi yang lain ternyata sangat memberatkan. Seperti yang pernah saya contohkan, betapa beratnya syariat Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat. Ketika misalnya kulit kita terkena najis misalnya kan, najis mughalladhah. Tidak cukup hanya sebatas dengan mencuci dan menyabuni istilah kita kan. Akan tetapi memang ya harus dikupas, harus dikopek lah kalau dalam bahasa Melayu. Kulitnya harus dikopek. Ya, tidak cukup hanya dengan membasuhnya dengan tanah misalnya, atau dengan lumpur, atau dengan sabun. Jadi memang harus dikuliti lah istilah kita. Dan itu sangat memberatkan, sangat memberatkan. Kita bayangkan kalau seandainya seseorang itu seumur hidupnya misalkan tanpa sengaja menyentuh najis mughalladhah 5 kali aja. Betapa menyakitkan. Sangat menyakitkan kali, sangat memberatkan. Adapun kita alhamdulillah umat baginda Rasulullah SAW ini merupakan umat wasatan.
umat yang berada di tengah-tengah, bainat tafrid wal ifrat, kata para ulama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah juz yang kedua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikanmu wahai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, baik berkaitan dengan pemikiran, demikian juga berkaitan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum di dalamnya. Alhamdulillah. Salat kita pun hanya 5 kali dalam sehari semalam, itu pun dengan durasi waktu yang sangat singkat ya. Kalau kita salat paling banter juga palingnya 5 menit lah. Kalau mereka tidak seperti itu, Allahu Akbar, berat. Mereka harus sholat di tempat sholat yang memang dikhususkan. Kalau kita kan di mana saja bisa sholat. Mau di sawah ke, mau di pinggir pantai ke, di atas laut, kalau bisa ngapung bisa juga, nggak apa-apa. Di atas pesawat pun bisa. Kita sambil terbang sambil ya, bersama pesawat bisa sambil sholat. Adapun mereka sama sekali tidak. Ya, kesukaran mereka ya, diantaranya adalah mereka harus diwajibkan untuk sholat di tempat-tempat peribadatan yang memang khusus dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau kita, alhamdulillah, kata baginda Rasulullah SAW dalam suatu sabda beliau, ju'ilat liyal ardu ya tahuran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya telah dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini sebagai hamparan yang suci, dimanapun kita bisa melakukan sholat dan kapanpun ya, dengan syarat dan ketentuan yang memang telah digariskan oleh para ulama. Seperti itu. Jangan mengganggu ya, seperti yang pernah viral di Facebook kan ya, ada seorang yang sholat di tengah jalan misalnya, mentang-mentang ya mungkin dia mau mau menguji tingkat tawakalnya kepada Allah mungkin, tapi yang nggak begitu juga kali caranya ya, mengganggu lalu lintas dan juga menimbulkan anggapan-anggapan yang mencoreng keindahan Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang menitik beratkan pada nilai dan akhlak serta budi pekerti. Beribadah ya ibadah ya tempat yang sopan, tempat yang tidak menimbulkan penilaian-penilaian miring orang lain. Ya, seperti yang banyak viral di Facebook, demikian juga beberapa media sosial itu ya. Orang yang sholat di tengah gerimis, padahal ada tempat yang lain yang lebih nyaman, lebih aman, lebih bebas dari najis. Demikian juga sholat di pinggir jalan misalnya, kecuali kalau dalam keadaan darurat ya apa boleh buat. Tapi kita pahami saja lah, mungkin mereka baru belajar tentang Islam, semangatnya lebih tinggi dibandingkan kefahaman tentang Islam itu sendiri. Jadi semangat saja tidak cukup. Untuk memperjuangkan Islam itu bukan hanya dengan semangat. Semangat memang dibutuhkan, akan tetapi lebih dari semangat yang kita butuhkan adalah pengetahuan secara mendalam tentang hukum-hukum dalam Islam, batasan-batasannya. Demikian juga pengetahuan kita secara mendalam tentang manhaj atau metode penyampaian pesan-pesan Islam kepada orang lain, sehingga ajaran Islam itu memperlihatkan karakter aslinya, yaitu kelemah lembutan, perdamaian, toleransi, demikian juga yang lain. Jadi bagi para sahabat ya, atau kita semua yang keilmuan kita belum mapan ya, baru hijrah istilah kita sekarang ya nggak usahlah kita terlalu terlalu menggebu-gebu ingin segera menyampaikan Islam kepada orang lain. Kita pun masih sedang belajar, pemahaman kita tentang Islam pun masih ya cukup dangkal lah, masih sangat dangkal. Jadi nggak perlu semangat kita untuk membela kebenaran, semangat kita untuk menyampaikan informasi tentang Islam kepada orang lain ya mengalahkan keinginan kita untuk lebih mendalami dan lebih memahami ajaran Islam itu sendiri. Kan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ketika kita ingin menjadi pendakwah atau menjadi seorang mubaligh ya, yang pertama kali kita diajarkan oleh agama kita adalah duduk
Ya, di hadapan para ulama, mendengarkan dengan seksama, mencatat, memahami dengan baik, lalu bertanya apabila kurang faham. Dengan waktu yang cukup lama, bukan mempelajari Islam itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi yang terjadi sekarang sangat banyak artis-artis kita yang semangat mereka bagus, kita ajungi jempol lah. Tapi mohon maaf, untuk ranah-ranah dakwah, demikian juga hukum itu bukan kawasan mereka, bukan bidang mereka. Jadi mereka cukuplah mengamalkan untuk sendiri saja. Adapun untuk menyampaikan kepada orang lain sebagai misi tablik misalnya, tidak perlu. Karena ketika kita ingin menyampaikan suatu ajaran kebenaran kepada orang lain, maka kita perlu menunaikan atau mencukupkan dulu syarat-syaratnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan gampang-gampangan, ya. Ada rukun dan ada syaratnya, demikian juga ada adab-adabnya yang perlu kita patuhi sehingga apa yang menjadi sasaran dari penyampaian amar ma'ruf nahi mungkar itu ya tepat sasaran, bukan malah menimbulkan kehuru-haraan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan penilaian-penilaian negatif kepada agama yang kita cintai, ya. Jadi kata para ulama, al-ghayatu la tubarriru wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan kita yakin semua tujuan yang melintas dalam pikiran kita tentang Islam yang kita inginkan tersebar, demikian juga bisa diterima oleh siapapun, itu baik. Akan tetapi perlu kita catat juga bahwa menyampaikan kebaikan itu ada caranya, ada adabnya, demikian juga ada ilmunya. Seperti itu ya. Saya tidak sedang menilai siapapun secara khusus, akan tetapi saya sedang menyampaikan fenomena yang sedang terjadi di negara kita saat ini, di Indonesia, yang mana ustadz-ustadz karbitan itu lebih menjadi fenomenal, lebih banyak peminatnya dibandingkan ustadz-ustadz yang memang faham betul tentang agama. Ya, apakah mungkin disebabkan karena ustadz-ustadz kita ini orangnya tawadu mungkin ya, tidak terlalu berani, atau mungkin merasa belum terbiasa untuk tampil di media sosial. Adapun para artis-artis, ya alhamdulillah mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mempunyai keahlian di bidang teknologi, demikian juga lebih dekat dengan dunia media sosial mungkin, wallahu a'lam, sehingga menyebabkan mereka itu lebih cepat booming dibandingkan ustadz-ustadz kita yang kita yakin bahwa keilmuan mereka itu mumpuni dan insya Allah tidak diragukan, karena mereka memahami Al-Quran itu mulai dari dasar, mulai dari pemahaman bahasa Arab dengan baik, demikian juga menimba ilmu langsung dengan cara bertalaki atau bersimpuh di hadapan para ulama yang mempunyai sanad-sanad keilmuan yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga dengan durasi atau masa waktu yang cukup panjang ya, sebelum mereka tampil ke hadapan sebagai penyampai misi-misi keislaman yang mereka emban. Seperti itu. Ya, kasihan sekarang yang banyak artis-artis ya yang tiba-tiba saja berubah menjadi kiai, menjadi ustadz, yang kalau kita lihat ya, mohon maaf, ini bukan kita menghina, tapi bagaimanapun kebenaran harus disampaikan. Mohon maaf, ya bacaan Al-Qur'annya saja masih belepotan, itu dari satu sisi. Belum lagi dari sisi-sisi yang lain, pemahaman mereka tentang dasar-dasar Islam pun saya rasa mereka baru memahami Islam itu hanya sebatas nama saja. Dan Islam itu sangat luas. Ya, sangat luas. Tidak mempunyai batasan. Islam itu seperti yang disebutkan oleh para ulama, al-Islamu salihun likulli zamanin wa makanin wa ashas. Islam itu adalah ajaran yang universal, tanpa batasan, tanpa sekat-sekat, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan waktu, demikian juga sesuai dengan siapapun yang menjadi objek ya, dakwah atau sasaran dakwah itu. Seperti itu. Allahu Akbar. Lalu Sidi Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu taala anhu berkata,
Yang telah kita baca tadi, sekarang kita coba untuk mengartikannya. Pengertian ayat di atas ialah bahwa orang-orang Yahudi telah berkata, tidak akan ada orang yang bakal masuk surga melainkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani membalas, ya, orang-orang Yahudi dan mengatakan tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali kami dari golongan Nasrani. Ya, saling mengklaim lah. Setiap golongan mengkafirkan golongan yang lain. Itu kebiasaan mereka. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang dengan sangat mudah ada dari golongan kaum muslimin yang dengan gampang mengkafirkan sesama saudara, yakinlah bahwa itu merupakan sifat yang telah menjadi karakter dasar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita ambil? Kenapa kita contoh? Kenapa kita praktekkan? Kan sangat lucu ya, sangat lucu sekali. Dan itu sebagai pembuktian bahwa betapa dangkalnya pemahaman kita tentang Islam, yang mana Islam ini merupakan rahmatan lil alamin. Ajaran belas kasih, cinta, perdamaian, toleransi, mengedepankan musyawarah, demikian juga yang lain. Bukan agama yang frontal, bukan agama yang mengajarkan sifat-sifat anarkis, demikian juga yang lainnya. Demikianlah pengakuan dan angan-angan kosong mereka yang tidak mempunyai dasar atau yang tidak mendasar. Jika kamu benar-benar dalam pengakuan, maka ya, buktikanlah, ya, berikanlah pembuktian untuk memberikan pembelaan terhadap pengakuan-pengakuan kalian, wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalah yang terjadi di sini bukan hanya masalah sebatas pengakuan saja, akan tetapi walaupun pada zahirnya mereka diminta untuk memberikan bukti sebagai penguat terhadap ungkapan mereka atau pengakuan mereka, akan tetapi dari sisi uruf atau kebiasaan, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini sebenarnya bertujuan untuk membantah mereka, bukan hanya meminta. Pada zahirnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada baginda Rasulullah agar orang-orang Yahudi itu mengemukakan atau memberikan pembuktian bahwa hanya mereka lah atau golongan mereka lah yang berhak masuk surga. Tetapi tujuan dari ayat ini, kata Al-Imam Wahab Az-Zuhali radhiyallahu taala, beliau mengatakan bahwa ini merupakan sanggahan, bantahan terhadap pengakuan mereka. Walaupun dalam konteks bertanya, meminta, akan tetapi sebenarnya makna hakikatnya adalah pembatalan atau sanggahan terhadap angan-angan dan pengakuan kosong mereka. Dan ini menunjukkan bahwa setiap pengakuan atau siapapun yang mengaku-ngaku tidak berdasarkan kekuatan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka dianggap pembohong, seperti itu. Ya. Mereka dianggap penipu. Ya. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, "Tsumma raddallahu alaihim biqaulihi bala kalimatun tufidul jawaba li isbati nafyin sabiq wa radda lima za'amu. Fa innal ladzi yadkhulul jannata man lam yakun yahudiyan atau hudan aw nasara wa huwa kullu man inqada lillahi wa akhlasa fi amalihi wa huwa muhsinun fi ibadatihi wa amalihi wa i'tiqadihi. وهؤلاء لهم الأجر عند ربهم بلا خوف ولا حزن في الآخرة خلافا لعبدة الأوثان والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم وحزن مما ينزل بهم." Selanjutnya kata Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sanggahan terhadap pengakuan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dengan menggunakan kata bala. Yang mana kata bala ini mempunyai pengertian kira-kira kalau dalam bahasa kita bahkan, ya, selalu kita artikan bahkan. Dan penggunaan kata ini atau perkataan ini adalah perkataan yang digunakan untuk menetapkan sesuatu kenyataan yang telah ditiadakan atau dinafikan
Yang disebutkan sebelum itu untuk menolak dan membantah pernyataan seseorang. Maksudnya kata bala itu artinya tidak begitu, seperti itu. Ya, artinya tidak begitu. Atau bahasa kasar kita, kamu ini bohong, seperti itulah kata bala dalam konteks bahasa Arab. Seperti itu. Sesungguhnya orang yang akan masuk surga itu adalah selain orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bukan hanya orang Yahudi Nasrani, karena syaratnya bukan Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kata beliau, syaratnya adalah siapapun yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam melakukan amal. Itu syaratnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatasi oleh bangsa, kulit, bahasa, demikian juga kewarganegaraan. Jadi orang yang berhak masuk surga itu adalah setiap orang yang beriman, siapapun mereka, dari golongan apapun mereka, dari kasta apapun mereka, beriman dan beramal soleh, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya, kan? Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi klaim mereka sebagai golongan yang satu-satunya berhak masuk surga itu adalah kedustaan mengatasnamakan agama. Ya. Pendustaan mengatasnamakan agama. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang berhak dan layak untuk masuk surga itu ciri-cirinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, ya, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima dan beriman kepada seluruh nabi dan rasul serta kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan terkait dengan golongan tertentu atau kulit warna tertentu, demikian juga yang lain. Dan hal itu juga telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Di antaranya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai wajah kita, penampilan kita, zahir kita, dari keturunan siapa kita, dari kasta apa kita, dari bangsa apa, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada dalam jiwa kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi kita mulai saat ini harus merubah cara menilai. Ya, cara menilai. Jadi jangan sampai kita menilai seseorang itu hanya dari casingnya saja. Ya, dan ini merupakan kebiasaan kita manusia, ya. Menilai seseorang itu dari casingnya. Ya, dengan sangat mudah kita menjustis atau menyimpulkan penilaian terhadap seseorang dengan hanya melihat luarannya saja. Ya, apatah lagi apabila orang yang akan kita nilai ini adalah orang yang memang tidak sejalan dengan kita, berbeda kecenderungan politik misalnya, berbeda berbeda organisasi misalnya, berbeda suku dan ras misalnya. Tidak boleh. Penilaian itu harus keluar dan terlahir dari sifat objektivitas. Kita harus mempunyai sifat itu. Kita harus objektif dalam menilai berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kepentingan dan kecenderungan. Ya, inilah yang perlu kita rubah dalam cara berpikir dan cara kita menilai berdasarkan objektivitas, istilah kita, ya. Ya. Dan juga berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan dalam waktu yang tidak singkat seperti itu. Jadi menilai seseorang itu bukan hanya sepintas lalu seperti itu. Ada prosesnya. Pertama kita harus mengetahui latar belakang seseorang. Demikian juga kita harus memahami karakter seseorang. Ya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarga, demikian juga latar belakang kesukuannya, pendidikannya, demikian juga kecenderungannya, demikian juga kita lihat dari sisi agamanya. Nah, setelah kita bergaul beberapa waktu yang cukup lama, baru kita bisa mengambil garis penilaian, yang mana penilaian itu pun akan senantiasa berubah, karena manusia selagi masih hidup maka dia akan senantiasa berada pada itaran atau lingkaran perubahan. Ya.
Boleh jadi seseorang yang kita nilai saat ini berdasarkan pengamatan kita bertahun-tahun dan pengetahuan kita tentang latar belakang pendidikan, keluarga, dan agamanya kita nilai sebagai orang yang baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin sejam 2 jam kemudian tiba-tiba saja berubah 180 derajat menjadi seseorang yang tidak seperti atau tidak sama dengan apa yang telah kita amati selama ini. Demikian juga kebalikannya. Oleh karena itu penilaian kepada seorang itu sifatnya nisbi ya, relatif. Tidak boleh kita jadikan sebagai patokan yang sifatnya Yang sifatnya sabit atau tetap, karena manusia akan senantiasa berubah. Yang hari ini mungkin jahat, besok mungkin dia lebih soleh, lebih baik dibandingkan kita. Yang saat ini kita mungkin Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Tapi boleh jadi besok kita sebagai orang yang yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi langsung dengan hal-hal yang tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita inginkan. Oleh karena itu jaga hati. Jangan sampai kita terlalu sibuk memberikan penilaian kepada orang lain, tetapi kita lupa untuk menjaga dan memelihara diri kita dari hal-hal yang pada akhirnya akan menjadi penilaian orang lain terhadap diri kita tentang apa yang ada pada diri kita. Seperti itu. Allahu Akbar. Yaitu mereka yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud patuh di sini adalah masuk Islam dan ikhlas dalam melakukan amal. Orang yang melakukan ibadah dengan baik, ibadah pun harus kita perbaiki sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat kita. Salat ya ada rukun dan syaratnya, ada adab-adabnya, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah yang wajib kita patuhi dengan baik. Ya, jangan saking semangatnya kita melakukan ibadah lalu kita lupa untuk menunaikan rukun syarat, demikian juga adab-adabnya, sehingga ibadah itu tidak dianggap sebagai ibadah, bahkan malah dianggap sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu akan dianggap sebagai suatu amal ibadah apabila pertama sesuai dengan aturan syariat, dan yang kedua ya dilandasi atau didasari oleh keikhlasan niat ya. Keikhlasan niat. Dua perkara itulah yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa suatu amal atau aktivitas itu boleh dianggap dan tercatat sebagai amal ibadah apabila sesuai dengan aturan syariat. Yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip keikhlasan. Setelah itu insya Allah amal ibadah kita akan dianggap sebagai ibadah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah dengan baik, demikian juga melaksanakan amal yang baik, dan juga berpegang teguh kepada akidah yang baik, itulah syarat-syarat seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan senantiasa diitari atau diselubungi perasaan takut, ya, tidak akan pernah diselubungi dan diitari oleh perasaan takut kepada makhluk, demikian juga sedih, ya, sedikit pun di akhirat nanti. Lain halnya dengan orang yang menyembah berhala, demikian juga mereka yang senantiasa berada dalam ketakutan terhadap apa yang akan terjadi pada diri mereka dan merasa sedih terhadap segala perkara yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. Jadi selain orang-orang yang telah disebutkan sifatnya tadi, maka kata beliau, orang itu akan senantiasa berada dalam suasana yang tidak menyenangkan. Hatinya senantiasa resah, takut, gelisah, bersedih, demikian juga. Adapun orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, menjaga hati, menunaikan ibadah sesuai dengan aturan syariah dan akidahnya juga kokoh, maka sebelum dia masuk surga di akhirat nanti, di dunia ini dia telah merasakan kenikmatan surga itu. Ya. Karena kata para ulama, gambaran surga kita yang ada di akhirat nanti itu sebenarnya telah tergambar. Kitalah yang mengukirnya di dunia ini. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya saat ini kita sedang menulis sejarah yang akan terulang di akhirat nanti. Sejarah kita yang akan terulang di akhirat. Jadi akan kelihatan bahwa orang-orang yang bahagia di akhirat nanti adalah orang-orang yang memang telah menulis sejarah hidup akhiratnya di dunia ini dengan sejarah yang indah, sejarah yang baik, yang senantiasa mendahulukan norma-norma keislaman dan juga senantiasa berdasarkan keikhlasan dan
kemurnian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, masih pada halaman 300, wal ayatu tadullu ala anna al-imana wahdahu la yakfi bal la budda min ihsanil amali aidan. وجرت سنة القرآن أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح مثل قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Demikian juga wa qauluhu ta'ala faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi. Selanjutnya kata beliau washtadda al-khisamu wan niza'u baina ahli al-kitabi falam yaktafu bima sabaq bal qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in minad din yu'tamadu bih fala yu'minuna bil masih alladhi basyarat bihi at-taurah wala yazaluna ila al-yawmi yad'una anna al-masiha al-mubashshara bihi lamma ya'ti ba'd. Allahu akbar. Wa yantaziruna zuhurahu wa i'adatahu al-mulka ila sya'bi Israel. Nah, di sini i'adatahu ini merupakan masdar yang beramal seperti fiilnya, i'adatahu. Ya, idafatul masdar li fa'ilihi, lalu beramal seperti fiilnya, sehingga yang menjadi maf'ulnya adalah al-mulka. Gitu ya kalau kita belajar nahwu lah seperti itu. Jadi masdar yang beramal seperti fiilnya, rumusnya seperti ini. Idafatul masdar li fa'ilihi, ya, menyandarkan kata jadian atau kata terbitan kepada fa'ilnya dan beramal seperti fi'ilnya, dan al-mulka sebagai maf'ulun bih. Seperti itu ya dalam kajian nahwu. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in min ad-din as-sahih fa ankaru tatmimal masihi li syari'atil yahud. Nah, inilah percanggahan dan perdebatan yang masih berlanjut antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat di atas juga kata beliau menunjukkan bahwa keimanan saja tidak cukup, ya, untuk menjadi orang yang berhak atau layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman tidak cukup, ya, atau tidak memadai lah dalam bahasa Melayu. Akan tetapi keimanan itu harus bergandengan atau harus bersanding dengan amal soleh, amal baik. Selanjutnya merupakan kebiasaan uslub Al-Quran ketika menyebut perkataan iman, biasanya pasti akan disusuli lah istilah kita, disusuli dan dibarengi dengan penyebutan gagasan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira." Barang siapa yang melakukan amal soleh dari golongan laki-laki maupun perempuan dengan syarat wa huwa mu'minun, ya, jumlah haliyah kalau kita belajar nahwu, jumlah haliyah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira, maka mereka lah orang-orang yang berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan penganiayaan sedikit pun. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, famay ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi. Barang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan amal-amal soleh dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan disisia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala kufrana li sa'yi. Ya, seperti itu. Selanjutnya kata beliau, perdebatan, demikian juga pertengkaran di antara orang Yahudi dan orang Nasrani ini semakin memanas. Ishtadda al-khisam, maknanya semakin memuncaklah, ya, pergaduhan ataupun pertengkaran, atau istilah dalam bahasa Melayunya perbalahan. Ya. Mereka belum puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak berpegang teguh sedikit pun kepada ajaran agama mereka. Ya. Dan mereka tidak beriman kepada Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang telah disebutkan dan dijanjikan kedatangan beliau di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat telah dijelaskan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Isa dan membawa kitab pelengkap
Taurat yang bernama Injil, tapi lagi-lagi mereka tidak mengimaninya. Lalu mereka mengatakan, sampai hari ini mereka mengatakan bahwa seseorang yang bernama Nabi Isa itu belum datang. Sampai hari ini, maksudnya hari ini ya sekarang ini, mereka tidak meyakini bahwa Nabi Isa yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu itulah Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat itu belum lahir lah istilah kita, belum sampai, belum datang. Dan ternyata mereka menunggu kedatangan Nabi Isa untuk mengembalikan kekuasaan Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa nanti Nabi Isa itu datang akan merebut kerajaan atau pemerintahan yang pernah dahulu dimiliki oleh Bani Israel. Ini kan merupakan sangkaan dan pengakuan yang tidak mendasar, tidak ada bukti, tidak ada pembuktian. Lalu orang-orang Nasrani juga berkata bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang yang tidak berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Mereka mengatakan bahwa ajaran Yahudi itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Dan mereka meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab Taurat. Ya, itulah perdebatan. Ternyata kebiasaan berdebat itu lagi-lagi merupakan warisan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita dalam Islam tidak pernah diajarkan berdebat, debat-debat kusir seperti itu. Kalau sekiranya pun kita harus berhadapan dengan proses perdebatan, maka yang kita kedepankan adalah hujjah, dalil yang kuat, yang akurat, bukan berdasarkan berita-berita bohong atau pengakuan-pengakuan melompong tanpa mendasar. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hi ahsan. Berdiskusilah, tetapi bukan sebenarnya jadalah itu bukan maknanya bukan melulu atau bukan hanya berdebat ya, kata jadalah. Terkadang kata-kata mujadalah itu memberikan pengertian berdiskusi seperti itu. Sebab kalau kita lihat istilah atau perintah berdebat dalam Al-Quran walaupun menggunakan kata al-mujadalah, akan tetapi ternyata perdebatan itu diikat oleh aturan. Diikat oleh aturan dan adab. Dan ini memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kata al-mujadalah itu adalah berdiskusi sebenarnya, muzakarah, berdiskusi. Bukan seperti mujadalah dalam pengertian berdebat kusir seperti yang kita saksikan selalu di televisi kita, perdebatan antara pengikut atau golongan-golongan partai tertentu untuk memberikan pembenaran terhadap apa yang mereka yakini. Itulah, itu ranah politik yang saya tidak terlalu, bukan nggak mau tahu, tapi nggak terlalu selera lah untuk mendiskusikannya, karena buang-buang waktu lah untuk saat ini. Apatah lagi saat keadaan negara kita sedang genting, nggak usah bicara tentang politik lah. Coba kita mulai bicara tentang hati lah. Kita ajak kawan-kawan kita, yuk kita istighfar kepada Allah, yuk kita kembali kepada Allah. Tidak ada untungnya kita berebut kekuasaan dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara yang sangat merugikan dan mencoreng nama baik negara dan agama kita. Itu malah ngumpul-ngumpulin dosa, apalagi di bulan Ramadan yang suci dan sakral ini ya. Alangkah lebih baiknya kita ajaklah kawan-kawan kita, yuk kita sholawatan lah, kita baca Quran, tadarusan, sholat tarawih bareng-bareng. Walaupun beda partai, masalah perbedaan partai sudah lewat kan ya, pemilu sudah lewat. Masa aura-aura negatif dari pemilu itu mau kita bawa sampai mati misalnya, na'udzubillah, rugi sekali. Selanjutnya kata beliau, qalu hadza wal halu annahum ashabu kitabi yad'una tilawatahu. Yad'una tilawatahu wa yu'minuna bih. Fattauratu tubashiru bi rasulin minhum ya'ti ba'da Musa.
Wal Injilu yaqul innal Masiha jaa mutammiman linamusi syari'ati Musa la naqidan. Falau anna al-yahuda tu'minu bit-Taurah wan Nasara tu'minu bil Injil lama qalu mithla dhalik lianna kulla kitabin nazala min 'indillah musaddiqan lima sabaqahu wa mubasysyiran lima ya'ti ba'dahu wa kullum minhuma masyru'un fi waqtin wal ma'na anna dinahum wahidun ya taraka kullu fariqin minhum ba'dahu wa kitabu kullu minhum hujjatun 'alaihim. Selanjutnya kata beliau, wahum fi hadzal mauqif la yu'minuna bi syai'in wa laqad qala al-musyrikuuna 'abadatul awthan alladziina la ya'lamuna syai'an li'adami wujudi kitabin samawiyyin ladaihim mithla maqalati ahli al-kitab. Faqalu li ahli kulli dinin lastum 'ala syai'in wallahu yahkumu bainal jami'i yaumal qiyamati biqada'ihi al-'adl alladzi la yajuru fihi wa la yadhlimu mithqala dzarrah. فهو العليم بما عليه كل فريق من حق أو باطل ويجازيهم على بطلانه أشد الجزاء وأما الجنة فهي لمن أخلص العبادة لله وانقاد له وأخلص نفسه لربه لا يشرك به غيره وهو محسن أي عامل بأوامر الله مجتنب نواهيه. Isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Biasalah dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran. Selanjutnya, mereka mengatakan demikian. Ya, walaupun pada kenyataannya mereka adalah ahli-ahli kitab yang mengaku membaca kitab dan beriman kepadanya. Anehnya itu mereka mengingkari sesuatu yang senantiasa mereka akui, senantiasa mereka baca, yang mereka imani. Mereka mengaku beriman kepada masing-masing kitab kan. Padahal dalam masing-masing kitab mereka itu membenarkan kitab dan rasul yang lain. Anehnya seperti itu. Itu berarti bahwa mereka membaca sebatas lisan saja, tidak masuk ke dalam jiwa mereka. Ya, kalau seandainya mereka membacanya dengan memaknai, merenungkan, demikian juga penjiwaan, maka tidak akan mungkin terjadi perdebatan dan saling tuduh menuduh seperti itu, karena telah nyata dalam kitab-kitab mereka bahwa kitab Taurat memberikan pembelaan terhadap Injil dan Injil pun juga memberikan pembelaan terhadap Taurat dan Nabi Musa. Demikian juga kebalikannya. Demikian juga kitab Taurat dan Injil yang masih asli memberikan pembelaan dan pengakuan pembenaran terhadap baginda Rasulullah SAW. Demikian juga kepada Al-Quran. Demikian juga Al-Quran memberikan pembenaran dan pembelaan terhadap kitab Taurat dan Injil sebelum ditahrif, sebelum diselewengkan oleh pengikut-pengikut mereka. Jadi kesimpulannya mereka membaca, ataukah mungkin mereka tidak membaca, hanya mengaku-ngaku saja membaca, wallahu a'lam. Karena menurut hemat saya, sebodoh apapun orang, sekeras apapun hatinya, apabila seseorang itu senantiasa membaca, melihat atau merenungkan sesuatu, insya Allah nilai-nilai dari apa yang mereka baca itu pada akhirnya akan tembus juga dalam pikiran dan hati mereka. Batu saja yang bisa hancur oleh titik tetesan air yang begitu kecil, setelah bertahun-tahun diterpa atau terkena oleh tetesan itu, bisa pecah, bisa terbelah, apatah lagi akal manusia yang rasanya kayaknya nggak sekeras batu mungkin, wallahu a'lam lah, seperti itu. Kitab Taurat membawa berita, dalam kitab Taurat membawa berita baik tentang akan datangnya seorang nabi dari kalangan mereka setelah Nabi Musa. Demikian juga kitab Injil menyatakan bahwa Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan syariat Nabi Musa. Jadi saling menyempurnakan, kecuali Al-Quran. Al-Quran yang menyempurnakan tetapi tidak disempurnakan. Adapun Taurat dan Injil adalah dua kitab yang saling menyempurnakan. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu penyempurna bagi seluruh kitab, tetapi tidak mengambil sedikit pun penyempurnaan dari kitab yang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa muhaiminan alaih. Dalam Al-Quran kan. Al-Quran tidak dilengkapi oleh kitab manapun, bahkan Al-Quran lah yang memberikan
atau melengkapi kitab-kitab suci sebelumnya. Dan ajaran Nabi Isa bukan untuk membatalkan, akan tetapi untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang mungkin kurang relevan lah saat itu untuk mereka setelah mangkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya orang-orang Yahudi beriman dan mengakui kebenaran Taurat, demikian juga orang-orang Nasrani beriman dan mengakui kebenaran Injil, sudah tentulah mereka tidak akan membuat pengakuan-pengakuan palsu seperti itu. Ini karena kedua-duanya kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pengesahan, demikian juga pembenaran pada kitab sebelumnya, dan membawa berita gembira berkaitan tentang akan lahirnya, akan datangnya seorang nabi setelah itu. Dan kedua kitab tersebut pada waktu yang sama mempunyai landasan syariat yang sama. Taurat dan Injil itu landasan syariatnya sama, hanya ada beberapa perbaikan saja dari apa yang terkandung dalam Taurat, sebab mungkin alasannya karena memang sudah tidak sesuai dengan zaman pada saat itu ketika Nabi Musa alaihissalam telah meninggal dunia. Dan agama mereka adalah agama yang satu. Akan tetapi semua golongan atau pihak di antara mereka mengabaikan dan cueklah terhadap tuntutan masing-masing kitab mereka, dan inilah yang merupakan alasan yang kuat bahwa mereka itu mengaku-ngaku. Mereka mengaku bahwa mereka lah yang berhak masuk surga, demikian juga mereka mengaku bahwa agama mereka lah yang paling benar, walaupun sebenarnya kedua-duanya benar. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak beriman sedikit pun sebenarnya kepada kitab Taurat dan Injil, apatah lagi kepada Al-Quran. Orang-orang musyrik penyembah berhala yang tidak mengetahui apapun, dan mereka tidak mempunyai kitab satupun dari langit, mengatakan seperti apa yang mereka ungkapkan, yaitu mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang berhak masuk surga. Dan mereka berkata kepada setiap agama atau penganut agama yang ada pada saat itu bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kitab kalian. Berarti di sini ada segitiga perdebatannya. Orang Yahudi berdebat dengan orang Nasrani, dan orang-orang musyrik juga semakin mengompor-ngomporin dan mengatakan, kamu orang Yahudi dan Nasrani, kamu ini semuanya orang bodoh, orang goblok. Kamu ini tidak paham tentang kitab kalian sendiri. Saling tuduh-menuduh lah. Tetapi pada akhirnya, kenapa kebiasaan berdebat itu malah diadopsi oleh orang-orang Islam yang tidak pernah diajarkan seperti itu? Kan aneh sekali. Itu sebagai tanda bahwa betapa jauhnya kita dari nilai-nilai ajaran agama kita yang kita cintai. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada seluruh golongan pada hari kiamat nanti dengan hukuman yang setimpal, dan tidak akan menganiaya golongan tertentu sedikit pun. Dialah yang maha mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan setiap golongan, yang akan membalas masing-masing golongan yang bersalah dengan siksaan yang sangat berat dan sangat setimpal. Adapun mengenai surga, maka surga merupakan suatu tempat yang hanya diperuntukkan atau disediakan untuk orang-orang yang mempunyai keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah, demikian juga senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan objek sesembahan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga mereka senantiasa melakukan kebaikan, amal soleh. Mereka inilah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangan, dan berhak untuk masuk surga nanti. Itulah sekelumit tentang penafsiran ringkas dari kitab At-Tafsirul Munir terkait dengan 3 ayat yang telah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, fiqhul hayati awil ahkam. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ketiga ayat ini. Dan saya tidak akan membacanya semuanya karena ini cukup lumayan panjang lah ya.
Tapi nggak terlalu panjang kayaknya. Bisa kita baca insyaallah. Inna min sya'ni ahli kitabi ay yu'mina kullu fariqin bi kitabil akhar thumma yu'minuna jami'an bil Qur'ani li'annahum ala ilmin bi usulid din wal wahyi wa iqrarin bi mabda'il nubuwati wal i'tiraf wa i'tirafin bi wujudil ilah khilafan li kuffaril arabil musyrikin abadatil asnami wal awthan li'annahum la kitaba lahum. فلا مسوغ لوقوع التنازع والتناقض والتباغض والتعادي والتعاند الله أكبر بين اليهود والنصارى وما عليهم إلا أن يعملوا ويؤمنوا بكل ما جاء في كتابهم فيهتدوا إلى الإيمان الحق والتصديق ma'tuf kepada imannya wa tasdiqi bi risalati kulli nabiyyin atin wa tariqun najati li kulli insanin huwal imanul khalisu lillahi al mutadamminu tamamal khudu' wal inqiyadi li amrillah al munazzahu an kulli syirkin al qa'imu ala al amali salihi wal ibadati al khalisati lillahi azza wa jal fala yanfa'ul iman wahdahu duna iqtiranihi bil amali salih walau walaysa li ahadin aw sya'bin ay yadda'i annahu ahaqqu bi rahmatillahi duna ghairihi li'anna Allah ta'ala rabbul alamin yujazi kulla insanin bima amil in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun ولا تقبل دعوى أحد من غير برهان فمن ادعى نفيا أو إثباتا فلا بد له من الدليل وتدل آية على بطلان التقليد وهو قبول الشيء بغير دليل والقرآن ذاته مليء بالاستدلال على القدرة والإرادة والوجود والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة العقلية ويكفي دليلا على وجوده تعالى الخلق والإبداع والتكوين كما يكفي دليلا على وحدانيته عدم صلاح الكون والعالم بتعدد الآلهة كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Allahu Akbar. Lumayan. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang kita telah baca dan terjemahkan dan kita telah tafsirkan tadi, kata beliau. Poin yang kita bisa ambil adalah keharusan atau sepatutnya setiap golongan dari golongan ahli kitab hendaklah beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada golongan yang lain. Kemudian semua golongan hendaklah beriman kepada Al-Quran. Ini karena mereka semua mengetahui prinsip agama dan wahyu. Demikian juga mengakui keputusan para nabi dan mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berlainan halnya dengan keadaan orang-orang kafir musyrik yang memang tidak berbangsa Arab, yang berbangsa Arab. Demikian juga mereka adalah penyembah patung dan pemuja berhala karena memang mereka tidak mempunyai kitab sama sekali. Kalau mereka mengingkari tentang kebenaran Al-Quran, demikian juga menyaksikan kebenaran kebenaran Taurat dan Injil, ya sangat wajar karena mereka memang golongan yang tidak memahami konsep wahyu dan kebenaran, dan mereka memang tidak pernah mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun nabi yang diutus kepada mereka sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perdebatan mereka itu merupakan perdebatan yang tidak mendasar. Demikian juga pertengkaran mereka, benci-membenci, permusuhan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mungkin bisa terjadi karena sifat hasad mungkin. Dan padahal rujukan mereka sama-sama kitab suci. Yang menyebabkan kita itu nggak habis pikir, lucu. Kitab Taurat dan Injil adalah 2 kitab yang saling melengkapi, saling membenarkan, saling membela, akan tetapi para pengikutnya malah saling berselisih pendapat dan saling mengaku-ngaku, bahkan saling menuduh bahwa
golongan yang lain bukanlah tergolong sebagai orang yang beriman dan tidak berhak masuk surga. Nauzubillah, itu sangat kebodohan yang nyata. Kedunguan lah istilah kita sekarang, kedunguan yang akut lah istilah kita. Apa yang perlu mereka lakukan hanyalah cukup dengan beriman, beramal, beriman, ya, dengan semua kitab yang diturunkan secara menyeluruh, tidak perlu mempertikaikan, tidak perlu bertengkar, karena semua kitab itu benar sebelum diselewengkan oleh mereka. Dengan demikian mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah keimanan yang benar, dan juga mereka hanya perlu untuk mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang memberikan keselamatan yang perlu dipilih dan ditempuh oleh semua manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan hati, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjaga hati dari kesyirikan, dan juga senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan amal soleh dan mengerjakan ibadah yang lurus dan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman yang tidak diiringi dengan amal soleh tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Ya, tidak akan memberikan manfaat. Ya. Dan bukanlah hak pada siapapun atau pada golongan apapun untuk mengatakan bahwa mereka lah orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang lain tidak berhak mendapatkannya. Tidak boleh saling mengklaim. Ya. Malah sebenarnya Allah lah yang memberikan rahmat. Allah lah yang maha penentu, pencipta jagat raya ini. Dialah yang memberikan balasan terhadap setiap manusia. Amal yang baik akan mendapatkan berbuah kebaikan, dan amal yang buruk akan menuai keburukan. Ya, tentunya dengan batasan-batasan dan dengan ukuran yang setimpal. Selanjutnya kata beliau, pengakuan seseorang tanpa bukti yang nyata tidak akan pernah mungkin bisa diterima oleh akal sehat. Tiba-tiba saja ada orang yang datang ke rumah kita mengatakan, ini mobil saya, ini kereta saya, buktinya mana? Ya. Kalau ada orang yang memberikan tiba-tiba saja, oke, ambil aja itu kereta kamu, itu mobil kamu. Oh, berarti kita yang bodoh, kita yang jahil, kita yang dungu. Ya. Mengiyakan atau mengaminkan seseorang yang mengakui sesuatu tanpa pembuktian. Jadi yang perlu kita cari ketika ada orang yang mengaku tentang sesuatu, ya, adalah pembuktiannya. Buktinya kita cari. Tidak perlu kita berdebat, saling mengklaim, saling menghina, tidak perlu. Cari buktinya saja. Buktinya apa? Seperti itu kan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengaku, oh, kamu yang melakukannya. Loh, buktinya apa? Ada bukti enggak? Kalau enggak ada bukti berarti kita kita bebas dari tuduhan itu. Dan dengan alasan apapun dia mau menjerat dan menjebak kita dengan jebakan-jebakan apapun untuk menjadi tersangka dan tertuduh, tidak bisa karena tidak ada pembuktian. Hukum itu kan berdasarkan pembuktian kan? Berdasarkan pembuktian dan pengakuan. Nah, dalam Islam seperti itu. Hukum itu tegak di atas pengakuan, berdasarkan pengakuan dari si pelaku atau pembuktian dari orang yang menuduh, seperti itu. Tidak ada istilah hukum tanpa proses pembuktian. Hukum itu ada prosesnya, ada mekanismenya lah istilah kita. Tidak boleh dengan serta-merta kita menghukum seseorang, menjudge seseorang dan memberikan hukuman yang mungkin tidak setimpal, dan ya pasti nggak setimpal karena salah sasaran kan, menuduh seseorang yang bukan pelakunya. Dan barang siapa yang meniadakan atau menafikan atau menetapkan sesuatu, ya juga harus berdasarkan dalil. Kita mau mengakui atau menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu, ya dalilnya apa? Ya buktinya apa? Argumentasi yang kuatnya apa? Dan ayat di atas juga menunjukkan kepada kita semua tentang tidak bolehnya kita taklid, itu artinya mengikut-ngikut tanpa mengetahui masalah secara pasti.
Kalau istilah kami dulu di pondok itu membebek buta istilahnya ya. Membebek lah. Orang ke sana ya ke sana, orang ke sana ya ke sana tanpa mengetahui dasar dan alasan-alasan yang benar. Kalau dalam salah satu wasiat guru besar kami yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dalam wasiat beliau mengatakan janganlah kalian bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ditarik ke sana ya ikut, ditarik ke sana ya ikut, membebek lah seperti itu. Itu bukan sifat orang Islam. Sifat kaum muslimin itu adalah mengambil sikap berdasarkan dalil dan hujjah yang kuat. Ya, tidak boleh membebek buta. Dan Al-Quran sendiri dipenuhi dengan berbagai macam bukti yang bisa dijadikan sebagai dalil. Contoh misalnya tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang alam semesta. Demikian juga dalil-dalil akli yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat kudrah Allah, sifat irada Allah, wujud Allah, demikian juga kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dan cukuplah seluruh kejadian di alam semesta ini, demikian juga makhluk dan penciptaan yang telah tertera menjadi yang telah terhampar menjadi bukti dan dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Contoh misalnya kita lihat pohon. Ya, kita pasti akan berpikir ini pohon dari mana, asalnya siapa? Ya, siapa yang menciptakannya? Pada ujungnya ya kita akan mentok pada pengakuan dan keyakinan bahwa Allah lah yang maha pencipta. Allah lah yang maha menciptakan. Demikian juga ketidaksesuaian alam semesta ini dengan maksudnya ketidakserupaan alam semesta dengan Tuhan. Ya, dan itu semuanya sudah cukup sebagai dalil bahwa Tuhan itu adalah zat yang maha esa, yang mempunyai kekuatan dan keinginan dan juga tidak serupa dengan makhluknya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya ada Tuhan, ada dua Tuhan di dunia ini, maka dunia ini hancur sebelum kiamat. Misalnya Tuhan yang pertama mengatakan, saya mau tanggal 17 bulan ini kiamat. Tuhan yang kedua bilang, saya nggak mau. Ya ditunda 1000 tahun lagi. Ya mereka berkelahi ya. Kalau Tuhannya berkelahi gimana? Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Kalau seandainya di muka bumi ini, di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, maka hancur. Ya, langit dan bumi ini akan terjadi peperangan dua Tuhan misalnya kan. Hancur. Tuhan yang pertama bilang, saya mau menciptakan makhluk ini hidungnya pesek. Tuhan yang kedua, kok pesek? Janganlah. Ya, kasih hidung yang mancung aja lah, kasihan nanti dia sakit hati atau apa. Ya, yang satu mau pesek, yang satu mau mancung, ya ujung-ujungnya nggak jadi buat. Ujung-ujungnya ya pertempuran dan peperangan akan terjadi antara dua Tuhan, dan itu mustahil lah. Masa ada dua Tuhannya? Ya, masa ada Tuhan? Nggak mungkin lah ada Tuhan yang berkelahi. Ya, saling menyalahkan, itu kan sifat-sifat kemakhlukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, cukup sekianlah kajian tafsir kita dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an kali ini, dan semoga kita bisa mampu istiqomah dalam melanjutkan kajian tafsir kita ini. Dan mohon maaf kalau seandainya ada ucapan-ucapan atau bahasa ataupun terjemahan-terjemahan yang kayaknya masih mentah mungkin ya, biasalah kita kan masih belajar. Saya ini masih belajar. Ya, saya masih belajar untuk mendalami agama. Mohon maaf lah kalau ada. Dan saya tetap terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari para sahabat sekalian. Sekian, mohon maaf atas kesilapan atau kekurangannya, dan mohon maaf apabila saya campur-campur bahasa ya, antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, dengan tujuan agar para sahabat-sahabat kita dari Malaysia pun bisa paham apa yang saya sampaikan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.